Bismillahirrahmanirrahim. Babul udhiyah. Ini bab pada menyatakan udhiyah, yakni kurban. Jadi udhiyah itu maknanya sama dengan kurban, yaitu barang yang disembelih. Yaitu barang yang disembelih daripada unta atau sapi atau kerbau atau kambing, karena menghampirkan diri kepada Allah Ta'ala. Jadi tujuan menyembelih unta, ini yang paling besar unta. Kemudian pertengahan sapi atau kerbau, dua macam. Kemudian berikutnya yang paling kecil yaitu domba atau kambing. Jadi menyembelih unta, menyembelih lembu atau kerbau, menyembelih kambing atau kibas, yang tujuannya itu yaitu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka disebut dengan kurban. Kurban itu asal katanya dari karuba. Karuba ya kurubu kurbanan. Makna karuba itu dekat. Dekat atau hampir. Maka kurban itu adalah menghampirkan diri dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuannya itu dengan kita berkurban, dengan kita menyembelih binatang seperti yang tersebut dari jenis ni'am, binatang ternak. Yang paling tinggi itu unta, kemudian pertengahan sapi atau kerbau, berikutnya kambing atau domba. Yang tujuannya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Di dalam masa yang lagi akan datang kenyataannya, nanti kita bahas kapan waktunya, saatnya. Bermula dalil yang menyebutkan kurban itu dahulu daripada ijma'. Firman Allah Ta'ala, fasalli li rabbika wanhar. Ini dalam ayat. Fasalli, maka sembayanglah. Fasalli li rabbika, maka sembayang olehmu bagi Tuhan engkau. Wanhar, dan berkurbanlah. Jadi kurban ini adalah ijma' ulama. Tetapi sebelum terjadi ijma', terlebih dahulu ada ayat atau hadis yang menjadi dasar. Karena tidak akan terjadi ijma'. Ijma' itu adalah, kalau kita bilang sekarang, konsensus, kesepakatan para ulama atau kesepakatan sahabat. Kalau itu disebut dengan ijma' sahabat, berarti kesepakatan sahabat tanpa duduk, tanpa ada sebuah rapat. Jadi sama semua. Para sahabat sepakat berkurban itu adalah merupakan satu sunnah yang diajarkan oleh baginda Nabi kita. Begitu juga dengan ulama daripada kalangan tabi'in sampai sekarang. Jadi inilah yang disebut ijma', artinya tiada khilaf ulama tentang hal ini. Tetapi sebelum adanya ijma', terlebih dahulu didahului oleh dalil, yaitu berupa dalil Al-Quran atau hadis. Yang kita sampaikan di sini, yang pertama, dalam Al-Quran disebutkan fasalli li rabbika wanhar, yakni sembahyangkan olehmu ya Muhammad hari raya, dan sembelih oleh kamu kurban. Ini berdasarkan ayat. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma'abila ibnu Adam yauman nahari min amalin ahabba ila Allah Ta'ala min iraqatid dam. Innaha la ta'ti yaumal qiyamati bi quruniha wa adlafiha wa inna dama la yaqa'u minallahi bimakanin qabla ay yaqa'a 'alal ardi fatibu biha nafsan. Ini hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'amila ibnu Adam, tiada jua dikerjakan oleh anak Adam, yauman nahari, ya pada hari raya, min amalin, daripada satu amalan, ahabba ila Allah Ta'ala,
min iraqatid dam, yang terlebih digemari Allah Ta'ala daripada menumpahkan darah. Yakni menyembelih kurban. Ini yang maksud menumpahkan darah di sini, iaitu menyembelih kurban. Innaha la ta'ti yaumal qiyamati biquruniha wa adlafiha. Sesungguhnya dianya kurban, innaha la ta'ti, sungguh akan datang yaumal qiyamati, pada hari kiamat, biquruniha wa adlafiha, dengan tanduk-tanduknya dan kuku kakinya. Jadi lengkap. Ini hadis daripada baginda Rasulullah bahwa nanti pada hari kiamat ini kurban yang kita sembelih ini akan datang kepada kita, menjadi tunggangan kita, lengkap dengan tanduknya dan kuku-kukunya. Wa inna dama la yaqa'u minallahi bimakanin, dan sesungguhnya darah itu sungguh jatuh ia daripada Allah di makanin, dengan satu tempat, qabla ayyaqa'a 'alal ardi, sebelum yang bahwa jatuh ia di atas bumi. Jadi darah yang kita tumpahkan ketika kita menyembelih hewan kurban, darah itu sebelum jatuh dia ke bumi, telah terlebih dahulu jatuh pada satu tempat kemuliaan. Ini berkaitan dengan kurban. Fatibu biha nafsan. Maka sukakanlah diri kamu dengan kurban itu. Ini hadis riwayat Tirmizi dan Hakim. Dan lagi sabda Nabi SAW, azimu dhahayakum fa innaha 'ala sirati matayakum. Yakni perbesarkan oleh kamu akan sekalian kurban kamu, karena bahwasanya ia jadi tunggangan kamu atas titian pada hari kiamat. Jadi kalau kita lihat, azimu dhahayakum, perbesarkan olehmu akan kurban kamu. Ini mengandung dua pengertian. Bisa makna perbesar ini gemuk, bisa juga kita ambil yang paling tinggi, yaitu kita sembelih unta. Kemudian kalau nggak sanggup unta, baru kita ambil kerbau atau lembu. Kalau nggak sanggup, baru kita sembelih kambing atau domba. Fa innaha 'ala sirati matayakum. Karena sesungguhnya kurban itu di atas sirat, di atas titian nanti, itu akan menjadi tunggangan bagi kita. Syahdan, bahwasanya kurban itu sunat muakkad pada hak kita umat yang merdeka, lagi muba'ad, lagi mukallaf, lagi rasyid, lagi kuasa ia atas mengerjakan dia. Dalam mazhab Syafi'i, kurban itu sunat muakkad. Berbeda dengan mazhab Hanafi. Kalau mazhab Hanafi itu wajib. Ya, tentu ada dalil masing-masing. Ini kita sampaikan dulu yang di dalam mazhab Syafi'i. Jadi kurban itu sunat muakkadah pada hak kita umat yang merdeka. Artinya sunat muakkad ini ditujukan kepada orang-orang yang merdeka. Berarti tidak sunat kepada hamba sahaya atau muba'ad. Muba'ad ini maksudnya merdeka sebagian. Jadi ada budak, misalnya budak ini dimiliki oleh dua orang. Ada seorang bapak meninggal, seorang ayah meninggal, dia mempunyai dua orang anak. Taruhlah anaknya itu laki-laki dua-duanya. Dapatlah mereka itu mendapati tirkah, bagian harta daripada orang tuanya, seorang hamba sahaya. Jadi karena hamba sahaya ini satu orang dan mereka mendapat hamba sahaya ini berdua, maka setengah-setengah. Yang si A setengah, si B setengah daripada
bagian daripada tubuh si hamba saya ini. Kemudian si A ini menjual atau si A ini memerdekakan, sementara si B belum. Berarti sebahagian badan daripada si hamba saya tadi itu merdeka, sementara sebagian lagi belum merdeka. Ini disebut dalam istilah kitab disebut dengan mubaan. Lagi mukallaf. Mukallaf berarti telah balik, sudah diberati hukum, berarti sudah sampai umur. Lagi Rashid cerdas, bukan idiot dan sebagainya, berarti dia berakal, cerdas. Lagi kuasa ia atas mengerjakan dia. Kuasa di sini maknanya mampu, sanggup, artinya dia punya harta yang bisa untuk dikurbankan. Tetapi harus bagi wali, bapak atau nenek mengkurbankan yang diwalikannya daripada harta dirinya, seperti barang yang lagi akan datang kenyataannya. Ini bagi anak yang masih di bawah umur, masih di bawah perwalian. Jadi kalau anak itu masih kecil, dia telah mendapatkan harta, bisa jadi dia dapat harta dari orang tuanya. Misalnya ibunya meninggal, kebetulan ibunya itu orang kaya, dari keturunan orang kaya, punya harta. Jadi begitu dia meninggal, dia dapat harta dari peninggalan ibunya. Sementara bapaknya masih hidup. Atau bisa jadi bapaknya juga meninggal, masih ada kakeknya. Kalau istilah Melayu dulu, nenek ini sama, baik laki-laki maupun yang perempuan. Jadi boleh mengkurbankan atas nama anak atau nama cucu. Dan wajib kurban itu atas Nabi kita Muhammad SAW, khususiat baginya karena sabda Nabi SAW, umirtu bin nahari wa huwa sunnatul lakum. yakni telah disuruhkan Allah Ta'ala akan daku berkurban, dan yaitu sunat bagi kamu. Ini riwayat daripada Tirmizi. Maka dari sini Imam Syafi'i berkesimpulan bahwa kurban itu sunat muakkad. Kenapa dia bukan sunat biasa? Karena ada hadis lain, yaitu hadis targhib untuk menggalakkan orang kepada berkurban, yang bunyinya kira-kira man kana lahu sa'atan falam yudahi falyamut insya'a nasraniyan wa insya'a walyamut insya'a yahudiyan wa insya'a nasraniyan. Maka hendaklah dia pilih mati sebagai Yahudi atau mati sebagai Nasrani. Ini ancaman daripada baginda Rasulullah. Ada orang yang dia punya harta mampu untuk berkorban, tetapi dia nggak mau berkorban. Rasulullah mengancam, mau pilih mau mati sebagai Yahudi atau mati sebagai Nasrani. Nah, ini sebenarnya hadis ini yaitu untuk menakuti, tarhib atau tarhib, menggalakkan atau membuat takut. Sementara ada hadis lain yang seperti yang kita sampaikan tadi, yang bunyinya umirtu bin nahari wa huwa sunnatul lakum. Diperintahkan akan daku dengan berkorban dan dia itu sunat bagi kamu. Berarti bagi kita sunat, sedangkan untuk diri Rasulullah itu wajib. Dan lagi sabda Nabi SAW, kutiba 'alan nahari wa laisa biwajibin alaikum. Ini telah difardukan atasku kurban dan tiada wajib atas kamu. Nah, ini riwayat daripada Daruqutni. Nah, berdasarkan dua hadis ini, maka tidak wajib bagi kita. Cuma saya nggak tahu dalam kaidah Imam Hanafi yang mengatakan wajib, tentu juga dengan syarat-syaratnya. Ya, karena mangkana lahu sa'atan, barang siapa yang mempunyai keluasan rezeki. Artinya kalau memang dia nggak mampu, berarti tidak wajib juga. Berarti
wajib itu dengan syarat-syarat yang telah tertentu. Saya pikir ini dulu yang perlu kita sampaikan pada hari ini. Insya Allah besok akan kita sambung kembali.